bangun pemuda Indonesia. Halo para warga, balik lagi ngobrol-ngobrol seputar sejarah. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan, merdeka. Kalau udah sama Bung Duta nih berarti ada suatu sejarah yang akan kita bahas gitu lah. Ini roman-romannya rada lesu-lesu. Iya, gua habis kenyang nih, habis makan biasa sate nih, Bang. Kalau kenyang tuh rada enak gitu ya. Iya, kenyang kayak Bung Karno. Kenapa ya gitu? Bung Karno makan sate setelah dilantik ya. 18 Agustus 45. Iya. Ya. Orang kan kalau setelah dilantik nyusun menteri segala macam. Dia pulang jalan kaki, ada tukang sate, dia berhentiin, dia makan sate 50 tusuk. 50 tusuk lapar tuh. Jongkok lah sambil lahap dia makan sate itu. Luar biasa. Mungkin saking kelaparannya, 17 Agustus persiapan, makanya dia saking lahapnya dan senang Indonesia sudah merdeka kayaknya. Benar. Makanya kayak gue sekarang nih udah kenyang nih ya. Jadi mau kenyang tuh ya. Luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini Bung Duta mau ngebahas apa nih? Iya, karena kan kita nih udah merdeka ya kan. Nah, jadi gimana sih bagaimana kita udah bahas kan kemarin bagaimana sih kita merayakan kemerdekaan itu ya kan dengan cara yang berbeda ya, tidak dengan yang panjat pinang ya kan, kemudian balap karung, makan kerupuk, karena itu kan di sana ada simbol-simbol penjajahan. Nah, di sini kita nggak konseptual lagi, kita bagaimana sih merefleksikan kemerdekaan itu sendiri dengan cara simpel. Gimana tuh? Nah, dengan cara simpel, nah mungkin juga gak banyak tahu ya bahwa sekarang nih kids zaman now ini namanya media sosial. Betul. Ya, karena nggak salah juga karena sensus penduduk tuh 2020 memang didominasi Gen Z dan milenial. Dan banyak sekali mungkin kids zaman now yang nggak tahu tentang melek sejarah. Ya, nah, makanya juga banyak tahu mungkin warga-warga mengenai arti dan makna Indonesia. Tuh. Ada yang tahu nggak? Anak-anak zaman sekarang browsingnya, waduh, nggak ada browsing sejarah coy. Browsingnya K-pop, dan lain sebagainya. Nah, terus ada nggak lagu kebangsaan Indonesia ringtone-nya di handphonenya? Ada? Bang Roji ada? Nggak ada kan ya pasti? Ya itu, jadi nah, dan juga bagaimana kita memperlakukan uang itu sendiri. Nah, memperlakukan uang itu sepele memang, tapi dengan sepele itu lama-lama kita juga menjelekan bangsa kita sendiri. Karena di uang tersebut nih, gue bawa banyak uang, ini bukan kue bang ya, bukan kembalian sate tadi nih. Bukan di kue, kita ada uang ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu. Tapi gimana sih kita cara memperlakukan uang itu sendiri? Karena di dalam uang itu ada para pahlawan kita. Nah, bukan hanya sekedar alat transaksi. Bener. Nah, yang menarik, ya di sini lecek. Nah, ini kalau kita lecek ini berarti kita nggak menghargai pahlawan. Karena di sini kita ada pahlawan kita. Terus yang kedua, boleh teman-teman cek Google warga, negara mana sih yang sangat menghargai pahlawan di uang? Itu coba cek di Google, itu negara Jepang. Iya, dia sangat menghargai. Kalau berarti itu duitnya di Jepang licin-licin. Iya, dan yang lecek-lecek begini nih. Benar sekali. Kalau kita di sini ada nama Roji Wosit, silakan call me, telepon. Ini lecek udah muter pasar 2000 kali ini duit nih. Betul. Nah, yang menarik di uang 10.000 mungkin waktu itu ada namanya pahlawan Papua. Roji yang tahu nggak siapa pahlawan Papua nih? Frans siapa ya? Ini tahun 2016 baru ya. Jadi yang menarik ini di pahlawan Papua itu ternyata ada 4. Oh, pahlawan Papua tuh. Ya, yang pertama itu ini Frans Kasepo, Silas Papare, Martin dan Johannes Diamara. Seperti itu. Dan di pahlawan sendiri, Bu Roji tahu nggak ya arti nama pahlawan itu apa? Arti nama pahlawan? Iya. Maksudnya kata pahlawan? Betul, kata pahlawan. Ada artinya ya? Ada artinya. Jadi pahala itu berarti dia mendapatkan pahala, dan jadi pahlawan itu tanpa pamrih berkenan untuk bertempur untuk memerdekakan Indonesia, mempertahankan Indonesia. Dapat pahala. Betul sekali. Karena melawan penjajah mungkin. Iya, betul. Gitu ya. Ada artinya warga. Nah, yang menarik nih, warga, ada yang tahu nggak pahlawan nasional kita ada berapa totalnya? Nah, lo tuh kan berapa? Provinsi belum tentu tahu ada berapa nih pahlawan lagi. Nah, itu sepele kan, tapi dengan sepele itulah bagaimana kita tidak menyepelekan bangsa kita sendiri.
Karena kemerdekaan yang kita sekarang, nggak mungkin kemerdekaan kita sekarang ini tanpa adanya jasa-jasa dari pahlawan founding mother kita di masa lampau. Betul. Begitu. Pahlawan kita saat ini totalnya 191. 191. Ya, terdiri ada berapa pria, ada berapa wanita? Ya, 40, 60 lah ya. Nah, terdirinya itu 176 pria, 15 wanita, Bung Roji. Satu. Iya, Ternyata betul. ada ininya juga, klasifikasinya loh. Luar biasa itu, ternyata nggak ada yang kepikiran tuh ya pahlawan ini jumlahnya ada berapa ya, nggak diajarin juga sih di buku sejarah sih. Betul, menarik. Iya, Nah, iya, jadi dengan menarik, simpel menarik. itu bagaimana kita memperlakukan uang dengan baik, itu salah satu kita mencintai para pahlawan kita, founding father, founding mother kita, Bung Roji. Jadi para warga yang megang Betul. duit jangan dilecek-lecekin, hargai itu duit karena ada foto pahlawan di situ. Iya. Hargai. Jadi sekali lagi perlu ditekankan kepada para warga bahwa itu kita punya duit lembaran, nah, ada foto pahlawan, jangan dilecek-lecek. Jadi kasihlah yang baik gitu kan, supaya tetap halus. Seperti itu bukan, Bung Duta? Betul, Bung Roji. Disitulah kita cara bagaimana kita memperlakukan uang, disitulah kita bagaimana menghormati jasa para pahlawan kita, founding father, founding mother. Betul. Gitu. Yang menarik juga, Bung Roji, itu di uang 100.000 tahun 2004-2014 waktu itu sempat geger, di tulisannya itu tertulis ada tulisan proklamasi Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Oh, saya Gitu. nggak perhatiin sedetail itu tuh. Ada kesalahan seperti itu ya? Nah, Bung Roji mungkin berpendapat sama, warga juga kalau cek, kalau ada bisa dicek. Nah, itu ternyata yang benar, ternyata Bung Roji. Karena tulisan di teks proklamasi itu adalah 17 bulan 8 tahun 05. Itu yang benar. Jadi 45. bukan 45. Wah, Gitu. baru tahu juga saya. Nah, jadi banyak yang kita gali kan, Bung Roji, Iya, dari benar, uang benar, itu. benar, benar, Ternyata benar, uang benar. itu bukan alat pembayaran aja, tapi Iya, banyak yang iya, bisa iya, kita iya. gali di dalamnya sendiri. Berarti banyak poin-poin sejarah di dalam uang tersebut. Betul Ya. sekali, Bung Para Roji. warga yang biasanya langsung matanya tertuju di sudut kiri atas dan kanan bawah yang tanpa menyadari poin-poin kecil seperti itu. Nah, ini dikasih tahu nih Betul. sama Bung Duta nih. Iya. Luar biasa. Ternyata di dalam satu lembar uang itu banyak sejarah yang diceritakan sebenarnya. di Iya, sini. coba bayangin nih, Luar biasa. bagaimana kita tidak menghargai para uang itu dilecek-lecek. Betul. Nah, makanya saya setuju dengan Pak Jokowi adalah revolusi mental, karena pembangunan itu dari timur. Bayangin, Bung, dari dulu teman-teman kita orang-orang Papua pahlawannya tidak ada di luar nasional. Bayangin coba. Dari dulu hanya binatang, Iya, ya kan, di uang koin kan. Di uang koin. Nah, bagaimana dia bisa mencintai Indonesia, pahlawan Indonesia kalau pahlawannya tidak ada di uang Iya, tersebut? betul. Padahal mereka juga bagian dari Indonesia. Ya, Iya, betul iya, sekali. iya, Itulah iya. bagaimana rasanya ada pride, ada kebanggaan Betul, suatu betul, bangsa betul. jika pahlawannya ada di mata uang tersebut. Iya, iya, Gitu, iya, iya. Bung Roji. Oke ya, jadi Bung Roji, jadi tadi ternyata kan kita udah info bahwa ada memang 4 pahlawan, ada 4 dari pahlawan dari Papua. Dari Salah satunya Papua. adalah Frankeseko. Betul, Nah, betul. Nah, kata Papua sendiri itu ternyata baru diubah pada zaman Gus Dur, pada saat Gus Dur kesana. Karena kata Papua itu menurut Gus Dur adalah dari bahasa Arab. Sebelumnya adalah Irian berubah menjadi Papua. Iya, Nah, kata Papua itu berubah adalah presiden kita Gus Dur. betul. Karena nama Irian sendiri dalam arti Arab itu artinya telanjang. Oke. Makanya kurang bagus diberikan nama Papua. Nah, di nama Irian sendiri ternyata ada nama tersendiri. oh, Nah, singkatan itu. Itu artinya Oh. ikut RI anti Nederland. Ikut Makanya RI 4 anti pahlawan Nederland. itu memperjuangkan Iya, bahwa iya, mereka iya. ikut mempertahankan kemerdekaan, bahwa mereka ingin masuk ke Indonesia, Bu. Mereka lebih memilih ikut Indonesia Ya, daripada betul sekali. Nederland. Iya, iya. gitu. Nah, yang menarik juga Menarik. untuk menjadi pahlawan-pahlawan kita tadi kan ada 191 ya. Iya, 191 Untuk menjadi di mata uang itu pahlawan sendiri itu ada timnya sendiri, Bu, di Bank Indonesia. Jadi nggak gampang. Jadi mereka
memilih dari 191 itu. Ada kriterianya. Betul. Gitu. Nah, yang menarik juga presiden kita, founding father kita, Bung Karno Bung Hatta sendiri baru menjadi pahlawan nasional itu tahun 2012. Waduh, nggak langsung pada eranya masuk pahlawan Betul, enggak ya? gitu. Jadi memang ada tim khusus untuk membentuk pahlawan yang merasa masuk di uang kita. Gitu. Jadi ada seleksinya juga untuk masuk di mata uang itu ya. Betul sekali, Bu. Saya baru tahu. Mau tanya dong. Ada apa? Yang warga cek. Boleh warga? Jadi kalau nyimpen uang tuh baiknya gimana ya? Kalau dilipat boleh nggak? Kan tadi dikucil-kucil nggak boleh tuh. Ya. Masukin dompet, tak kalau kelipat ada lipatannya gimana? Boleh nggak tuh kayak begitu? Ya, yang jelas yang untuk membedakan palsu udah tahu kan 3D. 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, Betul. untuk memperlakukan dengan baik adalah seperti yang tadi orang Jepang lakukan. Ya, mereka membawa uang itu tidak pernah dilecak gitu. Makanya kalau teman-teman lihat tadi bagaimana memperlakukan mereka sampai sangat menghormati sekali. Uang itu mereka tidak pernah mereka lecek. Mereka selalu mereka taruh dompet saja, langsung ya pada saat mereka membayar mereka keluarkan, tidak ada dilecek-lecek segala macam gitu. Itulah adalah hal yang tidak boleh dilakukan ya. Karena di uang rupiah ini ada para pahlawan kita, founding father, founding mother yang mendirikan bangsa ini, para warga. Betul. Jadi tolong dihargai. Betul. Buat para warga nih yang nyimpen duit di rumah gitu kan dengan alasan dikaretin biar nggak diambil tuyul. Itu Nggak salah. boleh itu. Betul. Salah itu. Nah, Salah. itu. Nah, memang itu sepele Bu Roji, Iya, tapi betul, dari betul. sepele itu bisa membuat kita menyelesaikan bangsa kita sendiri. Betul. Jadi uang itu bukan hanya sekedar alat transaksi. Jadi kita harus menghargai, di situ ada cerita sejarahnya, di situ Betul. ada foto pahlawannya, seperti itu. Iya, Harus betul. kita Karena di Selebar hargai. ini banyak yang bisa kita gali. Betul. Nah, warga juga bisa belajar sejarah di sini, baik kita gali dari uang ini, bukan sebagai alat tukar saja. Jadi mau tanya dong? Boleh. Ya bukan mau tanya sih, mau ngasih info aja. Oh, bagaimana tuh infonya? Jadi setiap di uang itu kan ada pahlawan ya. Iya, Itu uang asli. betul. Kalau uang palsu ada juga pahlawannya tuh. Apa tuh pahlawannya tuh? Pahlawan kesiangan. Iya. Bisa aja warganya ya. Warga ngasal Iya, aja iya, ya. iya. Gak apa-apa ya. Nggak Kalau apa-apa. kalau uang palsu memang itu nggak boleh digunakan. Jadi pahlawan kesiangan cocok berarti. Cocok. Iya. Jadi apa lagi nih yang bisa kita gali lagi nih Bung Duta nih? Ada lagi atau bagaimana? Ya, jadi belajar sejarah itu penting ya agar masa depan kita sukses gitu. Tidak mungkin kita bisa bekerja dengan nyaman, bersekolah dengan nyaman tanpa ada dari perjuangan para pahlawan kita dari masa lampau. betul. Tidak mungkin juga ada masa depan yang sukses Iya. jika kita tidak perjuangkan. Itu perlu digarisbawahi itu. Iya. Maka karena itu kita jas merah ya Bung ya. Jangan Garis sekali-kali merah. melupakan sejarah. Perlu dicatat, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang generasi mudanya memiliki jiwa dan kesadaran akan sejarah. Ayo kita semua belajar sejarah dan kunjungi museum jika ingin bangsa ini maju dan besar. Salam kebangsaan merdeka. Merdeka. Terima kasih warga.